اللهم ارجع النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وصحبه جميعا انبياء والمرسلين من يكتب من المقربين ساداتنا ابي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم رسول الله من الاولياء اجمعين ثم نخص الى روحه مؤلف هذا الكتاب والشيخ صاحب الولايه الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد حفيظ ولروح شيخ محمد اسعد بن شيخ عبد الرحمن صديق ولشيخ وحاجي محمد العلمي بن حاجي بحر الدين والأخي الشيخ عبد الرحمن والشيخي حاجي زيني بن عبد الغني شيخ جامرا بن أنكر والشيخ محمد أرسد محمد أسد بن حاجي لبن ونمي أستاذي ثم إلى روحي شيخ حاجي سربني عبدا بن الشيخ محمد أرسد عبد الله كلام بيان سمنا أحمد بن عبد القادر الجيلاني محمد بن عيسى بن يزيد البسطامي بن البغدادي وإمام الشريف الدريدي وأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم نخص إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Di subuh ini kita diberikan kesehatan kembali untuk melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajiban dari salat subuh berjamaah. Semoga datangnya kita ke masjid ini dengan niat karena Allah Ta'ala, semoga menjadi penghapus dosa bagi kita, penghapus dosa bagi kedua ibu bapak kita, dan penghapus dosa bagi jiran serta tetangga kita. Amin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengajian kita menyambung dari pengajian minggu lalu, yaitu tentang hukum di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Yang pertama, hukum dalam Islam itu kata beliau itu ada 5. Ada fardu, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus atau mubah. Yang terdahulu bahwa fardu itu terbagi kepada 2. Satu, fardu ain. Arti fardu ain kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh, berakal serta Islam. Sudah minggu lalu. Sekarang fardu kifayah. Fardu kifayah. Asal fardu kifayah itu asalnya dari kalimat kafa yakfi kifayatan. Kafa yakfi kifayah. Jadi arti fardu kifayah kefarduan yang mencukupi. Mencukupi walaupun hanya dikerjakan oleh satu orang. Mencukupkan dari seandainya tidak mengerjakan maka habis berdosa sekampungan. Nah, kalau tidak ada yang mengerjakan maka seluruhnya berdosa. Tapi apabila dikerjakan oleh satu orang saja maka
tertutuplah seandainya tadi menjadi dosa bagi orang lain. Nah, itu sebabnya disebut dengan fardu kifayah, kefarduan yang bisa ditutup dengan satu orang mengerjakan. Jadi fardu kifayah dialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang baligh lagi berakal, dan apabila salah seorang atau sekumpulan mengerjakan, maka yang lainnya tidak berdosa. Nah, kada berdosa lagi. Contohnya Jasidin menjawab salam. Ya kan, memberi salam itu sunnat kifayah. Memberi salam sunnat kifayah. Menjawab salam fardu kifayah apabila pada satu kelompok. Sunnat kifayah. Arti sunnat kifayah apa? Saikong jadi diam. Amun sabanikungan muyaknya hote. Ini nih dicontoh. Kita masuk ke rumah, anggaplah hari raya. Ya kalau mun hari raya itu biasanya berhubungan Nah, berhubungan. Saikong masuk assalamualaikum, saikong masuk assalamualaikum, sampai ke hujung assalamualaikum beredaran. Padahal cukup aja saikong yang memberi salam. Jawabannya assalamualaikum, wahai nang dalam rumah, mudahan kalian selamat semuanya. Ya kan? Ujar nang saikong di luar. Jawabannya apa? Waalaikumsalam apa waalaikumsalam? Kan waalaikum berarti kau beritaan nang di luar semoga dalam keselamatan. Kada waalaikumsalam kada. Artinya nang masuk tuh saikong jadi yang beri salam. Kada usah nang masuk saikong assalamualaikum, masuk saikong beri salam. Beliuran nang menyahut. Jadi ya tadi ya jadi disebut dengan sunnat kifayah. Jadi mun anda dapat kesunahan sikong jadi tapi amun sabaretahan Bang kada ada larangan. Cuman tadi amun inya kada nyahut lagi kada bapak sebab sudah disaut nang pertama. Ya, ini untuk satu rombongan, tadinya memberi salam. Nah, menjawab salam, cekong jadi menjawab. Kada apa lagi, nang lain kada jawab ada apa-apa. Saya assalamualaikum, ya nanti higalawang waalaikumsalam. Dah lagi dosa 2-3 kali, nang lain belum nyahut ya. Memangnya perlu disautan nang lain. Yang kata, bila saikong jawab sudah selesai. Nang lain kada berdosa kada. Misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nanti juga waalaikumsalam. Belum puas lagi mau kada samuan jawab. Memang perlu. Ya udah sekali jadi. Kada boleh 3 kali, bukan kada boleh. Boleh. Nabi bisa aja memberi salam sampai 3 kali, tapi cukuplah sekali. Asal ada nang menyahut sudah lepas dosa semuanya. Yang lain kada berdosa, itu nang dimaksud fardu kifayah. Apa lagi contohnya? Tajhizul mayyit. Apa namanya? Menyelenggarakan urusan jenazah. Ini kan fardu kifayah. Seandainya kada ada lagi orangnya sikong jadi cukup. Nah, satu orang aja cukup. Memandi orang mati itu kada perlu orang Islam, orang kafir boleh. Memandikan orang mati itu orang kafir sebab orang mati itu kada mukallaf. Karena orang mati itu kada mukallaf, makanya kada memerlukan niat. Del orang mati bisa berniat.
Mun orang mati bisa berniat bukahan orang bujuran dah. Kalau pang bayi dibasuh, bayi mulai dimandi nawaitul husna. Ujar si mayat bukahan. Era. Jadi seandainya maaf ini misal ada yang mati misalnya keluarga kita di Singapura, udah dimandi, udah soalnya nang mandi misalnya non muslim, nang pentingan rata benyo saawakan, dah sampai ke tembilahan bayangkan lagi, dah lihat mandi sudahnya mandi bayangkan lagi sana, ada baru lagi dimandi, nah sekalipun orang kafir nang urusan memandikan, menyumbayangkan makam kada kawa. Nah, cukup satu orang untuk menutup dari perbuatan yang terjadi dosa bagi yang lainnya. Nah, ini misal ya lah, ada orang matinya bunuh diri. Nah ini nang kadang-kadang hendak nyumbahyangkan dia udah hendak nyumbahyangkan amun sawat sekampungan kada nyumbahyangkan habis sekampungan berdosa. Nah oleh sebab itu ya sekurang-kurangnya saikong jadi yang nyumbahyangkan. Yang nyumbahyangkan siapa? Harus laki-laki. Amun bibini kada sah. Sebab inya kada menutupi dari kipayah. Nah, bibini kada sekalipun yang 10 bisa lelaki walaupun saiko. Nah adalah ini misalnya perampok mati, tapi kita tahu bahwa perampok ini perampok muslim. Di wadah kita ini kan perampoknya banyak orang Islam ya, iyalah di wadah kita ini yang perampok jadi orang Islam yang kebanyakan. Maaf bukan menghinakan orang Islam kada. Yang kebanyakan sebab di Padang Islam, amun di Amerika siapa nang perampoknya? Pasti Kristen. Gitu. Amun di Cina pasti Konghucu nang jadi perampoknya. Jadi bukan menghina satu wah bila ada maling orang Islam jadi perampok enggak orang Islam. Ini di Padang Islam. Gitu. Ini misalnya ada mati perampok nih. Lalu misalnya udah pajal aja habis sekampungan berdosa. Tidak boleh. Kita tetap punya kewajiban untuk mulai memandikan segala macam. Sebab Islam itu kada ditentukan oleh pekerjaan. Ini ditentukan oleh tekad. Kayak kita. Walaupun Islamnya itu KTP aja, begitu. Nomor penting tulisannya Islam. Udah. Sebab Nabi mengajarkan kayak itu. Bila inya bersahadat sudahlah. Maka itu aja. Nah ini contohnya. Jadi jasiden fardu kifayah itu fardu yang seandainya satu orang yang mengerti sudah mencukupi. Contoh membalas salam, tajhizuz janazah, mempersiapkan bagi orang mati. Sama aja menuntut ilmu nang fardu kifayah. Menuntut ilmu yang fardu kifayah. Contoh belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu fardu kifayah. Belajarnya. Tapi mengamalkan tajwid itu fardu ain. Ulangilah, belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi mengamalkan ilmu tajwid itu fardu ain. Apa perbedaannya? Perbedaannya gini. Jadi di tambilahan ini yang mengerti benar ini hukumnya ikhfa, ini ikhfa syafawi, segala macam ngaran-ngaran hukum toh, ngaran-ngaran hukumnya itu kam bila gunna, itu kam ma'al gunna, itu kam mutaqaribain, itu kam mutamasilain, segala ngaran-ngaran itu di tambilahan ini nang tahu saikong jadi
habis lepas dosa yang lainnya, kada berdosa lagi. Sama ilmu nahu, ilmu sorof itu fardu kifayah. Saikong jadi yang mengerti. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, contoh Alif Lam Mim, lalu ada nambah takon Alif Lam, lamnya tuh panjang, ya kan? Kenapa maka panjang? Jawabannya ada alis kaning. Ada di dalam tajwid pelajarannya ada alis kaning. Nah, beda kalau alis kaning tuh orang Banjar benar ngaran nih. Ini sebabnya di atasnya tuh ada kan najinya. Kayak alis tulisannya. Nah, kenapa jadi panjang? Ada alis kaning. Padahal kan hukumnya mat di situ. Nah, lalu sambatannya alis kaning. Pokoknya kayak itu aja mama beheri. Nah, berarti kada tahu ngaran hukumnya, tapi benar di dalam membaca. Jadi benar di dalam membaca itu yang fardu ain. Sedangkan mengetahui apa hukumnya, nah itu fardu kifayah. Saikong jadi ambilahan yang mengerti. Dah cukup. Nyala Alif Lam Mim. Lamnya kenapa maka panjang? Pokoknya ini betasdid itu pang dah. Kada tahu ngarannya idgham itu kada tahu. Pokoknya panjang jar siapa? Ujar arwah mama dah. Nah, menyambat nang kada tahu di ngarannya tapi benar di dalam bacaannya, itu yang dimaksud dengan fardu ain. Bagi kita wajib tahu. Dan lain-lainnya banyak maksud presiden fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini sesuatu kewajiban yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, tapi seandainya ada seseorang yang mengerjakannya maka lepaslah kefarduan kewajiban bagi yang lainnya. Ini kada berdosa. Yang ketiga, yang kedua. Satu, hukum Islam ada fardu terbagi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, sunat. Nah, sunat. Hukum Islam ada sunat. Apa arti sunat? Apabila dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Tinggal situ aja leh. Namun ada kitabnya tolong sambungi. Sambungi makna itu sedikit. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa tapi takor. Nah, bahasa Banjarnya tapi takor. Bila meninggalkan takor, takor karena dapat untung. Kenapa maka takor? Orang kaina dapat di akhirat dapat keuntungan genal, kita kada dapat takor kalau ngarannya. Padahal ini kayak ini kadang-kadang kita mikir itulah. Kau kenapa ketinggalan gitu? Ada apa katanya sunat bener. Kenapa kada gawe? Nya sunat bener Sunat itu kan digawe pahala, ditinggalkan kada apa-apa. Maka padakannya kada apa-apa pulang tak. Kadinya kada apa-apa, rugi bila tak tinggal. Nah, oleh sebab itu selama mampu untuk mengerjakan, selama bisa untuk mengerjakan, kenapa maka ditinggal? Sebab bila meninggal itu kita rugi kayaknya di akhirat. Nah, contoh paling mudah nih. Ini kita ketujuh meninggalkan. Ini hukumnya sunat. Siwak namanya. Jadi ketika berdiri sembahyang itu disunatkan untuk melakukan siwak. Kan kadang-kadang kata setiap berdiri, nah, udah, itu benar. Sunat. Tapi kesunahan ini luar biasa.
Kesunahan yang ini walaupun kecil, walaupun remeh aja, tapi pahalanya yang luar biasa. Raka'atani ma'as siwak ahabbu ilayya min sab'ina raka'atin bi ghairi siwak, ujar Nabi. Kau sembahyang 2 rakaat, tapi kau pakai siwak, setiap berdiri kau gosok gigimu. 2 rakaat kau sembahyang itu jauh lebih baik, lebih aku sukai, ujar Nabi, lebih aku sukai daripada kau sembahyang 70 rakaat. Artinya apa? Kita sembahyang pakai ini, itu 2 rakaat itu melebihi dari orang sembahyang 70 rakaat. Pekerjaannya kan remeh aja lah, enteng aja kan. Nah ini nangkara yang sering kita tertinggalkan. Padahal sayang banget. Mau disuruh sembahyang 70 rakaat sanggup kan? B 4 nang 17 saja kan. Kadang balang kambingnya. Apalagi suruh 70. Nah, ya lah. Jadi pekerjaannya senang, tapi pahalanya yang luar biasa. Nah, itu sebabnya jalan tadi. Apa arti senat? Senat artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan kada berdosa tapi rugi. Nah, tapi rugi. Jadi selama mampu untuk mengerjakan, kenapa maka ditinggal? Ini kita kasih nih. Masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid sama aja masuknya. Tapi ketika kita masuk di sini ada yang berniat i'tikaf. Kadang-kadang ada yang berniat, ada yang kada ingat. Iya kan? Ada yang ingat berniat i'tikaf, nawaitu lan ta'kifah bi hadzal masjid. Nah, ada yang lain sampai talah kada berniat i'tikaf. Padahal dengan niat i'tikaf yang ringan, yang pekerjaannya hanya pekerjaan hati, hukumnya sunnah, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang beriktikaf di masjid, walau 1 mat, apalagi ini panjang nih, lawas, mulai subuh tadi sampai siang begini. 1 mat saja sakadar membaca subhanallah tak diam dalam masjid. I'tikaf itu yang penting berdiam 1 mat. Walaupun sakadar membaca subhanallah, dah sampai sini. Bisa keluar lagi. Inilah man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba kita pikir, dosa kita tuh berapa banyaknya? Tapi hanya dengan pekerjaan hati, nawaitu an a'takifa. Apa ya? Atau nawaitul i'tikaf di hadzal masjid. Aku beriktikaf di masjid ini karena Allah. Habis dosa kita awan Allah Ta'ala. Dosa kita yang berhubungan dengan Allah dihapus oleh Allah. Habis sama sekali. Maka bagaikan seorang anak yang baru lahir. Gara-garanya apa? Cuman pekerjaan hati dari melakukan kesunahan. Sunat saja kerjaan. Nah, tapi nilainya yang luar biasa. Itu sebabnya jalan tadi amun dalam kitab-kitab itu kebanyakan, tapi di Hidayatus Salikin, di Ihya Ulumuddin, itu Imam Ghazali mengartikan ditinggalkan berpahala, tapi kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berjasiden rugi. Jasiden kalimatnya rugi, bukan kada berdosa, tapi rugi. Ada. Itu pengertian sunat. Nah, mudah-mudahan nang sunat-sunat kita kawa melakukan. Sebenarnya sunat itu kan banyak. Dalam sembahyang banyak yang sunat. Sebelum sembahyang, azan, qomat, itu kan semuanya sunat. Nah, selama bisa untuk melakukan, kenapa harus ditinggal? Ya, ini
Ini dudukannya. Ini duduk kita duduk di masjid deh. Siapapun yang duduk di masjid kemudian yang baca sholawat dalam masjid sambil atau belajaran, sama aja. Ma bainal isya'ain, di antara isya, antara maghrib dengan isya. Di antara maghrib dengan isya, inya duduk di masjid. Nah, niatnya i'tikaf sambil bacaan dan salawat. Itu Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya dua makhluk gaib. Allah akan membangunkan baginya di dalam surga dua buah makhluk gaib. Nah, satu mahligainya itu jika ia berjalan di dalamnya 100 tahun. Ia berjalan di mahligainya 100 tahun, maka kada habis. Tambilahannya mau kita kelilingi berapa hari? Ada sampai sehari. Ini 100 tahun ngelilingi kada dalam. Maka diulahkan dua. Cuman gara-garanya berduduk di antara maghrib awan isya. Nabi memadahkan di antara maghrib awan isya. Apakah yang lain kada sama? Sama aja. Subuh ini kayak dua. Maka dibangunkan dua buah istana. Amun saben subuh, amun saben maghrib datang sampai ke isya. Duduk. Jadi sehari dua. Berapa banyak isi istana? Ya kan? Nah itu kita kena punya istana sih banyak kan. Bingung kita, banyak istana. Kenapa banyak istana? Rupanya gara-gara duduk waktu di dunia benar aja. Nah, duduk di masjid. Sambil baca salawat. Dan ujar Allah Ta'ala, kami tanamkan di antara istana ke istana itu pohon-pohon yang jika bernaung di bawahnya, jika dudukan orang dunia samaan dari awal kejadian makhluk sampai ke akhir makhluk, dudukan di bawah pohon-pohonnya, niscaya masih lapang. Kayak apa kenalnya deh? Dan itu amun kita kada berniat waktu masuk ke masjid, itu kada dapat. Dan ketika kita sampai kena di akhirat, kenapa maka aku kada dapat? Oh ya Allah Ta'ala, kau kada berniat. Nang itu kenapa maka dapat? Sebabnya berniat. Berniat itu niat etika pokoknya son. Nah jadi pekerjaan sunat itu sendiri akan menjadikan rugi bagi seseorang bila kada melakukan. Karena di akhirat, kita di dunia ini kada tahu. Kita kan tahu di dunia, tapi karena di akhirat anyar tahu umay sayangnya kenapa maka hari itu aku kada kayak itu kan gitu. Kenapa maka aku tidak melakukan kan? Nah, jadi sama tadi bersiwa usahakan. Nah, apalagi ini ulun kada bawa biasanya tasbih itu bawa terus. Nah, kada masih nang panjang sekalipun nang handap. Misalnya 33. Oh, kada ada tasbih 33 10. Kada ada tasbih di 10 buting 2 buting. Ada tasbih 2, buting 2. Kenapa aja tasbih 2 buting? Sebab tasbih ini gunanya bukan untuk menghitung. Ada yang digunakan untuk menghitung, ada yang digunakan untuk mengingat. Ya kan? Tasbih itu ada yang digunakan untuk menghitung, ada yang digunakan hanya sekadar untuk mengingat. Kenapa jadi jaulon untuk mengingat? Kita seharian amun kada tapingkuti tasbih, biasanya kada baca subhanallah. Kada baca salawat, kada ada tasbihnya. Sebab otak kita tuh kada mengingat. Tapi mun ada tasbih, kadang-kadang ingat, takatik, indahlah. Mau kada ada tasbih, seharian kadang ngatik. Nah, jadi gunanya tasbih itu kadang-kadang untuk mengingat. Nah, kemudian atau apa manfaatnya jadi kita disuruh bertasbih itu, mengikuti tasbih? Selama tasbih itu ada pada dirinya, maka malaikat memintakan ampun untuk orang itu.
Iwinnya sunat aja kan. Tasbih buat kantong, tolak ke pasar. Apalagi nih biasanya di kawan-kawan kita ini kan banyak lah. Ada tasbih itu dikunci. Ya kalau kunci beano tasbihnya itu dapat pahala tuh. Jangan menganggap enteng nang kawan nang bisi tasbih dikunci Honda. Jo aya Pak alimnya kada itu nang dapat pahalanya itu nang penting. Itu nang dosa diampuni itu nang penting. Dah. Ya lah. Daripada gambar nang kada karuan. Jadi tasbih kadang-kadang pakai. Nah itu sunat lah. Jadi sunat. Kadang-kadang sunat ini pekerjaannya sunat, tapi sunat itu kadang-kadang lebih besar pahalanya daripada wajib. Ada di antara nang sunat itu kadang-kadang yang pahalanya jauh lebih besar daripada nang wajib. Apa contohnya? Memberi salam. Memberi salam pokoknya sunat. Menjawab salam wajib. Iya kan? Nah, itu pahalanya jauh lebih besar. Memberi salam. Sama tadi siwak. Siwak tadi gawiannya kan cuma kayak itu. Tapi pekerjaannya jauh lebih besar pahalanya daripada kewajiban itu sendiri. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat tanpa siwak. Itu hukum sembahyangnya tetap 4 rakaat. Pahalanya tepat 4 rakaat. Tapi kalau kita hanya menggosokkan gigi dengan siwak, kita menggosok gigi dengan siwak itu 4 rakaat lebih baik dari sembahyang 140 rakaat. Nah, berarti pekerjaan sunat tapi pahalanya yang luar biasa. Nah, lantas amun ada pertanyaan, siwak itu apakah harus pakai kayu arak? Kada. Siwak itu bisa yang paling afdol sebetulnya pakai kayu ini. Kalau kada boleh perca kain. Perca kain itu artinya kain yang ada pada kita, misalnya rabitan kain atau kain ini. Kita kan subuh tadi sudah menggosok gigi. Gigi kita sudah bersih. Kita lupa, kita kada ingat membawa siwak. Lantas kita pakai ini aja boleh. Sudah dapat sama pahalanya, cuman tak kurang sedikit karena bukan kayu arak, itu benar kan? Ini mudah-mudahan kada mahal, kadang ini murah, tapi manfaatnya yang luar biasa. Kenapa? Sebab Rasulullah nang menyuruh. Nah, ini kadang-kadang nih kadang-kadang kan kita kayak nilai datang dari Mekah, datang haji, datang umrah, membawa kayu ini, nyoba ikat kan, 5 rial, 5 rial saya ikat, bawa boleh ke Indonesia, bagi-bagi, imbah bagi-bagi, bersaurang kada ingat lagi, habis tak bagiakan, ada juga meninggal, imbahnya meninggal, mandak kada ingat lagi. Entah di mana-mana aja aku harus mandak aja tak. Itu sebabnya mon kawa tasbih ikat di sebuteng. Jadi bila kita tabawa tasbih, tabawa. Nah, yang penting kan pahalanya. Kita ibadah itu biar sedikit tapi pahalanya genal, kan itu penting. Nah, pertanyaannya kan kadang alih, belum bertakon nah. Amun pian toh gawian banyak upah sedikit, mana akunnya gawian sedikit tapi upah banyak. Mana kan ya gawian sedikit tapi upahnya banyak. Janganlah awan gawian banyak upah mana akunnya jadi tukang sapu di kantor bupati, awan jadi bupati. Lah iya lah. Mana akunnya nah? Akun jadi bupati kah? Akan jadi tukang sapu di kantor bupati kah? Tukang sapu tuh seharian. Ada Pak Bupati mintu bener ya? Ada sawat nyapu, kada pintu benar coret-coret sidin, kada tahu pulang artinya apa itu curitan dah. Tanda tangan kan lah.
Dicuri-curi kada karuan kagak nah nilainya tuh bupati ya. Lah. Iyalah biar gawian sedikit tapi pahala gana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, contoh-contoh yang diberikan Sidin tentang yang sunat ini misalnya menderes Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Pada ulun tadi siwak misalnya lah. Menderes Al-Qur'an, baca Qur'an itu hukumnya sunat. Nah, tapi dengan kesunat itu ayo berapa besar pahalanya. Satu huruf membaca Al-Qur'an itu amun inya kada beuduk baca Quran. Maksudnya jangan nguti Quran sambil berjalan tulak ke pasar sambil dihunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil berjalan nih. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berjalan benar Kita kadang-kadang ini dilupakan padahal nganggur bener juga. Gawin nganggur cuman kan kada ada apa-apanya. Ada nyaman pada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali sama sebiji Quran. Baca Qul huwallahu 3 kali. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an itu pahalanya bagi yang kada berwudu 10. Amun inya berwudu 25. Amun inya sembahyangnya berduduk dapat 50 setiap huruf. Amunnya sembahyang berdiri dapatnya 100 setiap huruf. Nilainya toh. Lah baik inya paham atau tidak paham yang dibacanya, pahala membaca Al-Quran tetap dapat. Jadi Al-Quran itu kita baca baik paham atau kada tetap dapat pahalanya. Di mana buktinya bahwa Al-Quran itu akan mendapat pahala bagi orang yang membaca, yaitu pada ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Itu Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa setiap yang kita baca dari Al-Quran itu pasti dapat pahalanya, sekalipun gak ada paham. Kenapa? Alif Lam Mim itu siapa yang paham? Kan Alif Lam Mim. Lalu mufassir, ahli tafsir, wallahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dengan kalimat Alif Lam Mim. Kita kada tahu artinya. Nah, dari kada tahu artinya itu apakah berpahala? Berpahala. Sebab kenapa? Tuhan yang memberitahukan kita dengan Alif Lam Mim. Jadi hendak paham, hendak ada paham, tetap dapat pahala membaca Al-Quran. Nah, jadi setiap huruf pahalanya sekian. Baca Qul huwallahu, ya, baca Qul huwallahu 3 kali sama sebiji Al-Quran. Oleh sebab itu, apabila kematian, ujar Nabi, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam nang mati, seandainya ini akan siksa dalam kubur, calon kena siksa dalam kubur, lalu dibacakan Qul huwallahu 1000 kali, bacakan Qul huwallahu 1000 kali, maka Allah akan mengangkat siksa bagi orang yang mati itu. Diangkat siksa dari orang yang mati. Oleh sebab itu, ujar Nabi, usahakan untuk membaca Qul huwallahu 1000 kali bagi setiap kematian. Nah, bila ada orang mati, bacakan 1000 kali Qul huwallahu. Apa caranya? Nah, kan caranya dah biasanya bibinian kan orang kita tuh maikat apa? Pandan deh. Pandan kan diikat toh. Pandan diikat. Nah, jadi setiap ikatan itu baca Qul huwallahu gitu. Setiap ikatan itu baca Qul huwallahu. Jadi ikatannya itu jangan ngaur. Ini ikatannya ada 3, ada 7, ada 5.
Orang ikatannya hitung, misalnya 5 aja satu julur itu 5. Jadi apabila inya dapat 10 julur, berarti inya dapat membaca qul huwallah 50. Maka kawan kita baca pulang 10 julur 50. Iya kan? 20 orang 1000. Ada kita nang ini maikat muntong bepandir. Itu nang aduh kadang-kadang kasihannya. Tapi inilah karena ketidaktahuan, bukan apa-apa, karena ketidaktahuan. Jangan tahu tuh pasti baca qul huwallah. Ya. Nah, baca 1000 kali ujar Nabi itu akan diangkat siksa seandainya inya kena siksa. Amunnya kena siksa, maka 1000 kali qul huwallah tadi kita sama membaca sudah 330 khatam Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya kepada almarhum. Jadi surah qul huwallah adalah mudah ya. Gawian tak. Amun kita Kang, nah itu sebabnya ujar Syekh Ma'ruf, Syekh Abdul Rauf ujar sidin, hendaknya bagi setiap kita itu punya simpanan. Punya simpanan. Maksud belum punya simpanan itu kayak ini. Kita baca qul huwallah 1000 kali. Bila bacanya terserah. Misalnya samalaman 10. Amun 10 samalaman berarti 100 malam. Amun inya 100 samalaman berarti 10 malam selesai 1000. Amun inya baca qul huwallah. Lah, baca qul huwallah misalnya 100 semalaman. 100 itu paling lawas 15 menit. Itu lawas benar dah 15 menit Pak. 100. 1000 itu 45 menit ya. Paling lawas sejam. Baca qul huwallah. Nah, anggaplah 100 kali duduk 100. 10 malam selesai. Ya kan? 10 malam selesai. Imbah selesai 10 malam. Biasa kita aja, ya Allah, aku membaca qul huwallah 1000 kali. Maka jadikan qul huwallah ini menjadi penghalang dari azabmu di dalam kuburku. Dah? Berarti simpanan kita dah. Yalah? Kena mulai malam besok gawe pulang 100. Lah 100 sampai 10 malam. Ketika sampai 10 malam, maka berdoa pulang, ya Allah, aku membaca qul huwallah dari surahmu, dari ayatmu, aku memohon kepadamu supaya dengan qul huwallah ini sampaikan pahalanya kepada mamaku, kepada ibuku. Seandainya engkau berikan siksa kepadanya, maka angkatlah ya Allah dengan berkat qul huwallahu ahad. Nah itu gesan mama. Karena 10 hari kemudian lah gesan abah. Karena 10 hari kemudian gesan mintuha. Jangan mintuha anaknya aja dipakai. Iyalah, anaknya aja dipakai. Kawitannya kan dihireni. Iyalah. Oh, sidin mah am tuhok menggenalakan leh. Sidin tuhok menggenalakan awak tahu makai bener kan? Iya kan? Aneh, iya tak. Allah Rabbi. Nah, itu sebabnya jadi baca qul huwallah. Ini pekerjaan sunat tadi. Baca qul huwallah 1000 kali. 10 hari lah. Untuk 1000 itu 10 hari. Jadi setiap hari baca 100 malam. Dia santai. Itu sebabnya Siti Aisyah radhiyallahu anha kan ketika Nabi Mano ujar Nabi, wahai Aisyah, ikam jangan guringlah kecuali ikam diampuni oleh seluruh umat. Jadi ya kayak apa minta ampun umat? Baca istighfar lah untuk dirimu, kedua ibu bapakmu, dan untuk seluruh mukmin. Astagfirullahaladzim li waliyudayya walil mu'minina wal mu'minat. Baca 3 kali jangan
maka dosamu kepada orang mukmin itu akan dihapuskan. Ya, yang kedua, janganlah engkau tidur kecuali nabimu akan memberi syafaat kepadamu. Nah, jangan guring kecuali membaca salawat. Ujar Nabi pula, jangan kau guring kecuali kau telah menghatamkan Al-Quran. Jangan kau tidur kecuali kau sudah menghatamkan Al-Quran. Jangan jadi Aisyah, mengapa menghatamkan Quran semalaman? Ujar Nabi, baca qul huwallah 3 kali, maka seolah-olah engkau telah menghatamkan Al-Quran. Jadi pekerjaan mudah. Inilah pekerjaannya tadi sunatlah pekerjaannya sunat, tapi nilainya yang luar biasa. Nilai pahalanya yang luar biasa. Nah, itu sunat. Jadi yang sunat itu misalnya mendaras Al-Quran, apalagi sembahyang tarawih. Banyak kan sembahyang yang lain. Sembahyang tarawih kan, itu sunat hukumnya tak. Nah, maka jatah bulan Ramadan benar di luar bulan Ramadan ada tarawih. Jadi siapa kada berniat tarawih di bulan Ramadan bujuran toh takor. Aku aja sembahyang bulan puasanya aku hendak qiyamul lail. Qiyamul lail itu setahunan. Qiyamul lail itu kan bangun sembahyang malam itu ini setahunan kita. Tapi untuk tarawih di bulan lain kita kawa. Nah itu sebabnya bila kada sembahyang tarawih di bulan Ramadan lalu digantinya qiyamul lail. Misalnya aku sembahyang malam aja, itu berarti orang bungol. Aku terus terang aja, bungol orang tak. Jatah yang dikhususkan untuk bulan Ramadan kada hendak digawi, tapi jatah nang setiap malam itu nanti gawi. Itu orang bungol katanya. Nah, jadi tarawih jangan ada. Dan yang lain-lainnya. Kemudian haram, Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa bihaqqi anbiya wal mursalin malaikatika muqarrabin wa bihaqqi awliyaika ajma'in an taqdiya hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah wa tabtah lana wa ahlina wa dhurriyyatina kulluhal arifin warzuqna al istiqamah wa husnal khatimah wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.